Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pemburu cerita horor. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman mistis yang dialami oleh seorang penebang pohon di hutan Kalimantan. Namanya kita sebut saja Ujang. Sebelum cerita dimulai, sebaiknya sahabat horor menyimak video ini menggunakan headset agar bisa lebih meresapi suasana dari cerita ini. Dan pastikan jendela kalian sudah tertutup rapat. Sebenarnya kisah ini terjadi sudah sangat lama, yaitu di tahun 1995-an. Di mana waktu itu, sebagian besar tanah Kalimantan masih tertutupi oleh hutan lebat. Namun meskipun kejadian ini sudah terjadi sudah sangat lama, tetap saja setiap membaca cerita ini, entah kenapa saya selalu merasa bergidik ngeri. Nah, si Ujang ini saat itu berprofesi sebagai tukang tebang pohon untuk salah satu perusahaan kayu. Karena tugas beliau adalah menebang pohon, jadi biasanya beliau memang tinggal di dalam hutan. Kadang sampai sebulan baru turun ke kampung. Itu pun hanya untuk mengambil kiriman bekal makanan dari perusahaan. Dan setelah itu beliau balik lagi ke hutan untuk melakukan aktivitasnya, yaitu menebang pohon. Bukan karena betah di hutan, tapi letak kampung yang sangat jauh dari lokasi kerja Ujang itulah yang membuat Ujang dan temannya lebih memilih untuk mendirikan pondok dan tidur di hutan. Singkatnya, pada suatu hari yang kebetulan di hari itu suasananya mendung dan turun gerimis, sehingga membuat keadaan di dalam hutan menjadi terasa sangat dingin. Rekan Ujang yang kita sebut saja dengan Malik ini pun terbangun dan mencoba untuk membangunkan Ujang. Perlu diketahui, kalau si Malik ini bisa dibilang senior dari si Ujang. Bahkan umur si Malik jauh lebih tua dari si Ujang. Jadi wajar kalau si Malik ini tidak sungkan membangunkan si Ujang, dan si Ujang pun juga menghormati Malik yang merupakan seniornya. Dan Malik juga lah yang dulu mengajaknya bekerja menebang pohon untuk sebuah perusahaan. "Jang, bangun. Ayo kita sarapan. Setelah itu kita lanjut nebangnya. Ini udah jam 9-an loh," ucap Malik sambil mendorong-dorong tubuh Ujang yang saat itu masih berada dalam sarung. "Ah, Lik, dingin sekali hari ini. Kita libur aja dulu. Masih hujan nih, bahaya tau," sahut Ujang dari arah dalam sarung. "Kebiasaan kamu nih, Ujang. Udahlah, bangun aja dulu. Habis itu sarapan biar tubuhmu kuat menghadapi dingin dan gerimis ini saat nebang. Kita mesti selesaiin nebangnya secepatnya sebelum persediaan habis biar bisa lanjut ke lokasi berikutnya," bujuk Malik agar si Ujang bangun. Ujang pun akhirnya bangun dan sarapan bersama Malik. Setelah sarapan, mereka pun langsung mengambil alat sensor masing-masing atau mesin pemenggal pohonnya. Kira-kira pukul 10 pagi, mereka pun mulai berjalan ke lokasi penebang pohon yang berjarak sekitar 200 meteran dari pondok mereka. Ketika berjalan menuju lokasi, Ujang memperhatikan Malik yang dirasa agak aneh pada hari itu. Bagaimana tidak, selain biasanya Malik tidak pernah memaksakan keadaan, pada hari itu Malik juga terlihat tidak tenang meskipun dia lebih banyak diam saat berjalan ke lokasi penebangan. Tapi sudahlah, mungkin si Malik lagi mikirin sesuatu, gumam Ujang. Sesampainya di lokasi penebangan, mereka pun mulai berpencar dan masing-masing memilih pohon untuk ditebang. Yang ketika itu, hari pun tidak henti-hentinya gerimis, walau sudah masuk menjelang siang. Jam demi jam pun berlalu, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Cuaca pun masih murung, dan seharian itu gerimis tidak jua reda. Namun sore itu awan terlihat kuning gelap, yang artinya lembayung senja, atau biasa orang-orang sebut dengan senja kuning. Ujang pun berhenti dari aktivitasnya dan berinisiatif untuk mengajak Malik kembali beristirahat. Karena selain sudah terlalu sore, senja itu pun bertepatan dengan senja kuning. Ujang teringat akan nasihat keluarganya untuk berhati-hati apabila terjadi senja kuning disertai gerimis, dikarenakan banyak makhluk gaib yang keluar dari tempat-tempat mereka. Ujang pun bergegas mendatangi Malik yang suara mesin sensonya masih terdengar, yang artinya dia masih menebang pohon. Dan ketika sampai di lokasi rekan tersebut, Ujang pun memanggil Malik. Setelah beberapa teriakan keras dari Ujang, dikarenakan suara mesin sensor yang sangat keras, Malik pun baru menyadari kalau sedang dipanggil,
dan segera mematikan mesin sensonya. Lik, kamu lupa ya? Ini udah sore loh, apalagi sekarang suasananya senja kuning, gerimis lagi. Ayo kita pulang, besok kita lanjut lagi kerjanya. Paksa Ujang membujuk Malik. Tanggung Jang, kamu duluan aja. Aku mau nebang 1 pohon lagi, habis itu baru ke pondok. Sahut Malik sambil mencoba menghidupkan mesin sensonya kembali. Pak Malik, besok aja lagi kita lanjut nebangnya. Udah waktunya istirahat loh. Paksa Ujang dengan sedikit nada tinggi. Namun si Malik tetap bersikeras ingin melanjutkan nebang pohonnya. Sebenarnya di sini Ujang udah mati-matian bersikeras agar Malik mau menghentikan aktivitasnya. Tapi apalah daya, si Malik masih saja keke ingin nebang 1 pohon lagi. Lalu kemudian Ujang pun beranjak pulang ke pondok. Sekalian berniat mau memasak agar nantinya saat temannya pulang nanti bisa langsung makan tanpa harus menunggu. Kira-kira 50 meter perjalanan, terdengar suara mesin senso berbunyi. Kok dilanjut lagi? Katanya tinggal 1 pohon, gumam Ujang. Beliau pun lanjut berjalan hingga sampai pondok. Namun suara mesin senso masih terdengar dari dalam hutan. Hingga Ujang pun kembali bergumam. Katanya cuma mau nebang 1 pohon, tapi kok nggak selesai-selesai? Tidak beberapa lama setelah itu, terdengar suara pohon tumbang. Nah, sudah tumbang, mungkin sebentar lagi pulang tuh si Malik, gumam Ujang. Namun ketika hari sudah mulai gelap, si Malik pun tidak kunjung datang. Ujang pun mulai menunggu hingga setengah jam kemudian. Suasana juga sudah mulai gelap. Namun si Malik tetap tidak kunjung datang. Ujang pun mulai khawatir dengan si Malik. Hingga beliau pun berinisiatif kembali ke dalam hutan guna menjemput si Malik. Dengan menggunakan senter silver panjang dan sebilah mandau, lalu Ujang pun berjalan kembali ke lokasi penebangan dengan perasaan yang sangat tidak enak. Di dalam perjalanan, beliau berusaha untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Namun tetap saja perasaannya seolah-olah memaksanya untuk berpikir bahwa telah terjadi sesuatu di tempat si Malik. Tidak beberapa lama, Ujang pun sampai di sana. Beliau lalu melihat pohon yang telah ditebang oleh Malik. Namun dia tidak melihat Malik sama sekali. Ujang lalu memanggil-manggil Malik sambil menyenteri daerah sekitar untuk memastikan keberadaan Malik. Namun tetap saja tidak ada jawaban dari Malik. Suasana gelap gulita serta penerangan yang minim juga menjadi sedikit penghalang saat melihat lokasi sekitar. Ujang pun mulai khawatir. Lalu Ujang berinisiatif untuk pergi ke sungai tempat mereka biasanya mandi atau mengambil air. Namun, baru sekitar 10 meter beliau berjalan, Ujang lalu melihat mesin senso Malik yang tergeletak. Ujang pun dengan sigap langsung berlari ke tempat di mana mesin senso itu tergeletak. Dan ketika Ujang melewati sebuah pohon besar yang sudah tumbang, betapa terkejutnya dia dengan apa yang dia lihat. Astagfirullahaladzim. Ujang sangat syok melihat tubuh si Malik yang sudah kaku tertimpa batang pohon yang hampir seukuran drum minyak itu. Ujang pun memeriksa denyut nadinya dan setelah dipastikan ternyata si Malik memang sudah meninggal dunia. Dengan perasaan yang berkecamuk dan penuh dengan ketakutan, Ujang mulai bingung apa yang harus dia lakukan. Bayangkan saja, ketika kalian berada di tengah hutan saat malam hari, serta jauh dari pemukiman. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika mengalami kejadian seperti ini? Coba tuliskan komentar kalian di bawah. Oke, lanjut ke cerita. Sambil ketakutan, Ujang pun berusaha menenangkan pikirannya. Setelah itu, Ujang mulai menghidupkan mesin senso milik Malik yang saat itu tidak mengalami kerusakan. Lalu beliau memotong pohon yang menimpa si Malik sampai beberapa bagian agar mudah untuk digulingkan, sehingga memudahkan beliau untuk mengevakuasi tubuh Malik yang sudah tidak bernyawa itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya pemotongan kayu pun selesai, sehingga mayat almarhum pun langsung digotong Ujang sekuat tenaga untuk membawanya ke pondok. Dengan perasaan tidak tenang, Ujang terus berjalan sekuat tenaga sambil membopong tubuh Malik. Sesekali beliau berhenti untuk memulihkan tenaga. Perasaan merinding, takut dan syok
mengiringi langkah Ujang saat membawa mayat si Malik menuju pondok. Singkatnya, ketika sampai di dalam pondok, tubuh si Malik pun langsung direbahkan di atas tikar dan langsung Ujang tutupi seluruh tubuhnya menggunakan sebuah sarung. Perlu diketahui, tempat Amang menebang pohon itu selain jauh dari pemukiman, transportasi pun hanya bisa dilalui hanya dengan menggunakan jakung atau sampan untuk menuju ke kampung atau sebaliknya. Karena di zaman mereka itu masih jarang orang yang memiliki perahu modern. Sehingga Ujang pun mulai memikirkan beberapa pilihan. Yang pertama, Ujang bisa saja membawa mayat tersebut ke perkampungan dengan menggunakan sampan. Namun tetap saja Ujang tidak berani karena perairannya yang berbahaya. Apalagi membawa mayat seorang diri saat malam hari melalui sungai besar di Kalimantan. Tentu saja mengundang banyak resiko karena akan mudah tercium hewan-hewan buas seperti buaya. Kemudian pilihan yang kedua yaitu Ujang bisa saja menunggu hingga pagi hari lalu membawa mayat tersebut saat suasana sudah terang. Namun lagi-lagi Ujang tidak akan mau bermalam bersama mayat di dalam pondok selama 10 jam. Dengan perasaan yang tidak karuan, Ujang pun mulai memilih untuk meminta pertolongan warga kampung dan memilih untuk meninggalkan mayat Malik yang berada di dalam pondok. Ujang pun mulai bergegas menuju sampan dengan bekal senter dan mandau. Namun ketika beliau baru berjalan sekitar 10 meter, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing sedang memanggil namanya. "Jang, Ujang, jangan tinggalkan aku, Jang." Seperti suara Malik, gumam Ujang dalam hati. Namun Ujang kembali berpikir bahwa mungkin perasaan ketakutannya lah yang membuatnya seolah-olah mendengar suara Malik. Ujang pun mulai melanjutkan langkahnya. Dan beberapa saat kemudian, "Jang, jangan tinggalkan aku, Jang." Ujang pun dibuat kaget karena suara kali ini terdengar sangat jelas, sehingga hampir membuatnya lari ketakutan. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin mayat Malik bisa tiba-tiba memanggil namanya? Dengan perasaan sangat takut, Ujang pun lalu mencoba menoleh ke belakang sambil mengarahkan senternya ke arah si mayat. Dan, astagfirullahaladzim, teriak Ujang kaget dengan apa yang dilihat. Ternyata jenazah si Malik sudah bangun dalam keadaan duduk, dengan mata yang terpejam. Dengan rasa yang sangat ketakutan, beliau pun mencoba memberanikan diri kembali menghampiri mayat tersebut dan mengecek denyut nadinya sekali lagi. Dan memang sudah tidak ada denyut nadi di tubuhnya, atau Malik fix memang sudah meninggal dunia. Di sisa keberaniannya, Ujang pun bicara kepada si mayat yang saat itu masih dalam kondisi duduk. "Lik, kamu tunggu sebentar ya. Aku mau minta pertolongan dulu. Aku pasti balik lagi, Lik," ucap beliau. Kemudian Ujang pun kembali merebahkan tubuh itu dan menutupnya kembali dengan sarung. Dan setelah itu beliau pun kembali berjalan meninggalkan si mayat. Namun, ketika berjarak sekitar 5 meteran, suara itu kembali terdengar. "Ujang, jangan tinggalkan aku, Jang." Ujang pun kembali menoleh, dan benar saja, jenazah itu kembali duduk dengan mata yang terpejam. Namun direbahkan kembali seperti semula. "Lik, tunggulah sebentar. Aku ini mau nyari pertolongan. Aku pasti kembali menjemputmu, Lik," ungkap Ujang kepada mayat Malik dengan nada suara yang lirih. Ujang pun kembali berjalan, dan lagi-lagi mayat itu bangun dan meminta Ujang tidak meninggalkannya. Namun kali ini dengan mata yang terbuka dengan tatapan tajam. Ujang pun dibuat kaget hingga hampir berteriak. Meskipun sangat jelas si mayat ingin Ujang menemaninya, tentu saja justru Ujang semakin takut untuk tetap tinggal bersama mayat tersebut dengan keadaan seperti itu. Ujang pun kembali mendatangi si mayat. Beliau lalu teringat akan nasihat dari orang pintar lokal di daerah tersebut. Entah apa yang pernah dipelajari dari orang itu, Ujang pun kemudian mencabut mandau dari kumpangnya dan menaruh mandau tersebut sejajar dengan posisi mayat yang sudah beliau rebahkan kembali. "Tolong jaga Malik ya," ucap beliau yang ditujukan untuk mandau yang direbahkan di samping mayat Malik. Setelah itu Ujang pun kembali berdiri. Perlahan-lahan beliau beranjak meninggalkan si mayat, dan setelah sekitar 5 meter berjalan,
Anehnya, mayat tersebut tidak lagi memanggil-manggil namanya. Dan beliau pun lanjut berjalan hingga berjarak sekitar 10 meter. Mayat itu pun tetap diam seperti layaknya mayat orang meninggal pada umumnya. Ujang pun kembali penasaran dengan keadaan si mayat. Dan beliau pun memalingkan tubuhnya dengan senter yang diarahkan kembali ke tubuh Malik. Dan lagi-lagi beliau dikejutkan dengan pemandangan yang amat menyeramkan dari sekitaran tubuh si mayat. Ternyata ada banyak tangan yang mencoba menyentuh mayatnya Malik. Ada ratusan tangan, dan kuku-kuku mereka terlihat sangatlah tajam dan hitam. Namun anehnya, yang terlihat hanyalah tangan saja, tanpa tubuh dan anggota badan lainnya. Namun tangan-tangan itu anehnya lagi tidak sampai menyentuh tubuh si mayat. Karena merasa mayat si Malik sudah aman, Ujang pun kembali berjalan menuju sampan untuk meminta bantuan warga kampung. Selama perjalanan, Ujang terus teringat akan kejadian tersebut. Rasa sedih karena ditinggalkan oleh rekannya tersebut seolah-olah sirna akibat ketakutan yang dialaminya. Singkatnya, ketika sampai di kampung, malam itu Ujang pun langsung menemui salah seorang warga sekitar dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Warga tersebut langsung menginformasikan kepada warga-warga lain, termasuk tetua adat, untuk membantu Ujang menjemput jenazah rekannya. Tanpa dikomando, mereka pun langsung bergegas menyiapkan kelotok atau perahu bermesin untuk menjemput almarhum. Saat dalam perjalanan, Ujang menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh yang sedang dialaminya kepada sang tetua adat, termasuk kejadian tadi saat melihat jenazah bangun, dan tangan-tangan yang tak sampai saat mau menerkam sang jenazah. Dan tetua adat itu mengatakan, saat kamu mencoba meninggalkan temanmu, ada jin baik yang menggerakkan tubuh temanmu supaya kamu tidak meninggalkannya. Dan ketika kamu melihat tangan yang tidak sampai menerkam si mayat, itu dikarenakan mandau yang kamu tinggal di samping tubuh si mayat. Karena setiap besi, entah itu mandau, keris, atau besi-besi lain, itu pasti ada hadamnya. Dan hadam dari besi tersebutlah yang telah menjaga si mayat dari cengkeraman jin-jin jahat penunggu hutan, kata tetua adat sambil menjelaskan kepada Ujang. Dan perlu kamu ingat, jangan sekali-kali menebang pohon saat senja, terutama saat senja kuning. Karena saat senja kuning, banyak makhluk halus yang keluar dan mengganggu manusia, apalagi di dalam hutan, tambah sang tetua adat menasehati Ujang. Dan Ujang pun mengangguk dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh pria tua tersebut. Tidak terasa kelotok mereka pun sampai ke pondok lokasi penebangan pohon, dan syukurlah mayat si Malik masih dalam keadaan aman. Hingga akhirnya mereka pun bergegas membawanya ke kampung untuk kemudian dibawa ke kampung halamannya. Demikian kisah nyata yang dialami langsung oleh seorang penebang pohon asal Kalimantan. Dan jujur saja, ketika membuat video ini, saya sendiri beberapa kali merinding hebat karena terbawa suasana membayangkan bagaimana rasanya andai saya atau kalian yang membaca kisah ini yang mengalaminya secara langsung. Jadi ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Yang pertama, siapa tahu ada sahabat-sahabat semua yang suka berpetualang ke hutan atau hobi naik gunung. Kalau bisa saat lembayung senja, kalian hindari aktivitas dan lebih baik istirahat karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita jika masih nekat melakukan aktivitas. Nauzubillah ya, semoga saja kita tidak mengalami hal-hal buruk saat berada di dalam hutan. Yang kedua, saat kalian bepergian ke dalam hutan, kalau bisa bawalah parang, pedang, atau apalah yang biasanya ada hadamnya. Bukan untuk jago-jagoan atau pamer, tetapi untuk jaga-jaga. Di sisi lain, itu juga akan berguna untuk menjaga kita dari gangguan gaib dan binatang buas, atas izin Allah. Akhir kata, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan hilaf dalam menceritakan kisah ini. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Nantikan juga kisah horor lainnya dengan mensubscribe channel ini, kemudian aktifkan semua tombol loncengnya. Dan ingat untuk selalu menjaga sikap serta tata bahasa kalian ketika berada di tempat-tempat angker, karena mereka selalu ada di balik bayangan.